Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di video ini saya akan bahas tentang seorang filsuf yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu Plato. Bagaimana kisahnya dan proses yang menjadi seorang filsuf? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari tempat dan lahir Plato. Ini masih menjadi hal yang belum pasti. Ada yang mengatakan bahwa Plato ini lahir pada tahun 428 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa Plato lahir pada tahun 427 sebelum Masehi. Begitu pula dengan tempat kelahirannya. Ada yang mengatakan ia lahir di Athena. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir di Pulau Aegean. Di balik cerita tempat dan lahir Plato ini, silsilah keluarganya menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Plato lahir pada masa keturunan politik di Athena, yang mana ayahnya yang bernama Ariston ternyata adalah seorang bangsawan keturunan Raja Cordus, yaitu raja terakhir di Athena yang banyak dikagumi oleh rakyatnya pada masa itu. Sedangkan ibunya Plato yang bernama Periklion ternyata adalah keturunan Solon. Solon ini adalah tokoh legendaris dan negarawan. Lalu, Plato memiliki dua adik laki-laki yang bernama Adeimantus dan Glaucon. Ayahnya Plato meninggal dunia pada saat Plato remaja, dan ibunya menikah lagi dengan saudara ayahnya yang bernama Philampes. Fakta lain dari Plato yaitu nama panggilannya Plato. Nama Plato ini ternyata diberikan oleh guru senangnya dikarenakan Plato memiliki tubuh yang tinggi dan perawakan yang rupawan serta memiliki dada yang lebar. Maka semenjak itu nama Plato lebih dikenal dibanding dengan nama aslinya yaitu Aristokles. Bahkan Plato ini mengabadikan nama panggilannya pada karya-karyanya. Saat kecil Plato tidak memiliki minat pada filsafat. Ia mencoba berbagai hal seperti menulis puisi, lalu orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa puisi-puisinya itu tidak bagus. Maka Plato akhirnya sadar bahwa ia tidak berbakat pada kesastraan. Lalu ia mencoba menjadi PNS yang mengabdi pada negara. Dan dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang guru. Gurunya bernama Socrates. Pada saat itu juga hidup Plato mengalami banyak perubahan. Dan disitulah Plato memiliki cerita menjadi politik. Kebersamaan Plato dan Socrates ini sudah 9 tahun lamanya. Sampai terjadi hal tak terduga, yaitu gurunya dituduh dan dihukum mati dengan meminum racun. Dikarenakan gurunya ini berusaha mempengaruhi pola pikir masyarakat Yunani dan membuat pertentangan pada kekuasaan pada saat itu. Hal tersebut menjadikan Plato sangat benci terhadap demokrasi. Lalu cita-citanya pun menjadi musnah. Semenjak kematiannya Socrates, Plato melakukan perjalanan cukup lama di Sisilia dan Italia. Dalam perjalanannya, ia bertemu salah satu ilmuwan matematikawan tentang Pythagoras, dan ia bertemu dengan Raja Dion. Lalu ia bertemu juga dengan Euclides. Setelah sekian lama ia melakukan perjalanan, ia kembali dan mendirikan akademinya sendiri. Hampir seluruh karyanya ia menggunakan metode Sokratik, yaitu metode yang dikembangkan oleh Socrates yang dikenal dengan metode dialektis. Metode ini kemudian disempurnakan oleh Plato dengan menuliskan dialog-dialognya ke dalam suatu bentuk kesastraan yang mampu membuat kagum para umat manusia dari abad ke abad. Dan inilah beberapa pemikiran Plato, yaitu yang pertama, pemikiran Plato tentang manusia. Kedua, pemikiran Plato tentang ide. Yang ketiga, pemikiran Plato tentang etika. Yang keempat, pemikiran Plato tentang negara ideal. Sampai di sini pembahasan kisah perjalanan filsuf Plato. Dan dengan video ini menjadi pemenuhan tugas UAS saya, mata kuliah Psikologi dan Semiotika Desain.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.